Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, slide selanjutnya ada VLSM, tabel analisis kebutuhan host. Pada saat ini kami menampilkan hasil perhitungan subnetting menggunakan metode VLSM, berbeda dengan subnetting biasanya yang membagi rata-rata. Nah, jadi VLSM ini memungkinkan ukuran tiap subnetting disesuaikan dengan kebutuhan host masing-masing segmen, sehingga pemakaian alamat IP jauh lebih efisien. Seluruh jaringan ini diambil dari blok 10.5.0.0/16 dan dibagi menjadi 8 subnet dengan prinsip dari kebutuhan host terbesar ke terkecil. Uh, Oke, setelah subnet untuk PC selesai, sisa blok dialokasikan untuk subnet server dan 3 link point-to-point antar router yang menggunakan prefix /30, karena koneksi router ke router hanya membutuhkan 2 alamat IP di tiap ujung sehingga tidak ada alamat yang terbuang. Jadi tiap baris pada tabel yang sudah dilengkapi network address, usable range, broadcast address, dan juga subnet mask, sehingga seluruh pembagian alamat terdokumentasi jelas tanpa tumpang tindih. Dengan VLSM ini, suatu blok besar berhasil dibagi menjadi 8 subnet berukuran tepat sesuai kebutuhan, mulai dari /25 untuk divisi besar hingga /30 untuk link antar router. Boleh di next. Oke, di slide ini kita menampilkan topologi jaringan multi gedung yang kami bangun di Cisco pakai tracker. Jaringan ini terbagi menjadi 3 gedung yang masing-masing dipegang oleh satu router. Gedung 1 menaungi 3 divisi sekaligus divisi A, B, dan C yang ditandai dengan area merah, hijau, dan biru. Gedung 2, router 2 menaungi divisi D di area merah muda, dan gedung 3 menjadi pusat yang terhubung ke server sekaligus ke router internet. Jadi di dalam tiap divisi ini seluruh PC terhubung ke sebuah switch dengan pola topologi star, lalu switch tersebut tersambung ke router gedungnya. Antar gedung jadi dihubungkan melalui link serial point to point yang ditandai garis merah dengan router 3 sebagai titik tengah yang menghubungkan router 1, 2, server, dan juga jalur ke internet. Jadi struktur ini itu membuat setiap divisi berada di subnet yang berbeda, sehingga komunikasi antar divisi maupun antar gedung harus melewati router dan diatur oleh si routing. Dengan desain seperti ini, lalu lintas data dari PC manapun bisa menjangkau divisi lain maupun di web server perusahaan di gedung 3, sekaligus memiliki jalur keluar menuju router internet. Boleh di next. Nah, di sini slide ini tuh menampilkan konfigurasi CLI dari keempat router, 3 router internal, router gedung 1, 2, 3 menggunakan router dinamis RIP versi 2 dengan nomor auto summary yang wajib dipakai karena topologi kami memakai VLSM agar subnet dikirim dengan prefix-nya. Jadi tiap interface ini diberi IP address sesuai tabel VLSM, dan pada interface LAN ditambahkan IP help address yaitu 10.5.0.218 supaya permintaan DHCP dari tiap divisi ini diteruskan ke si server. Lalu routing gedung 3 ini berperan sebagai pusat. Selain menjalankan RIP, ia memiliki default router ke router internet dan perintah default information originate yang menyebarkan jalur internet itu ke router 1 dan 2 secara otomatis. Jadi sementara router internet tidak memakai RIP, melainkan cukup satu static router yaitu IP router dari 10.5.0.0, 255.255.0.0, dan 10.5.0.255 dan untuk mengembalikan si trafik ke jaringan internal. Jadi dengan kombinasi RIP di internal dan static router di sisi internet, jadi seluruh gedung ini dapat saling terhubung sekaligus memiliki jalur keluar ke internet, begitu. Baik, lanjut pada tadi sebelumnya udah dikarenakan sudah dianalisis VLSM. Di sini kita akan masuk kepada konfigurasi. Di mana pada konfigurasi ini kita pada gedung router pertama memiliki 3 interface yang aktif, yaitu pada Ethernet 0/0 dengan IP addressnya 10.5.0.193 untuk di divisi A. Kemudian ada face Ethernet yaitu 1/0 dengan IP yaitu 10.5.0.161 untuk di divisi B. Kemudian juga ada face Ethernet 6/0 dengan IP address yaitu 10.5.0.129 untuk di divisi C, dan pada serial 2/0 dengan IP 10.0.5.0.209 itu untuk koneksi ke router 3. Nah, lanjut pada router kedua bisa dilihat bahwa pada memiliki face Ethernet 0/0 itu untuk di divisi D dan serial 2/0 untuk koneksi ke router 3 yang aktif. Kemudian pada router 3 pada paling bawah itu berperan sebagai router pusat atau hub dengan 4 interface aktif, yaitu serial 2/0 ke router 1, serial 3/0 ke router 2, di mana pada setiap IP di serial 2/0 itu IP-nya 10.5.0.210 dan pada serial 3/0 itu IP-nya 10.5.0.214.
Dan tadi sebelumnya pas Ethernet 0/0 itu ke server dan serial 6/0 itu ke router internet. Boleh slide selanjutnya. Nah, setelah kita mengkonfigurasi, kita membuktikan apakah ada interkonektivitas yang sudah terjadi konektivitas antara divisi A dan divisi lainnya. Di sini pada divisi A dapat dilihat bahwa PC di divisi A berhasil melakukan ping ke PC divisi B, yaitu 10.5.0.162 dengan hasil 0% paket loss dan waktu respon kurang dari 1 ms. Karena kedua divisi berada di subnet berbeda, dan paket harus melewati router 1 terlebih dahulu. Keberhasilan ini sekaligus membuktikan bahwa RIP V2 yang dikonfigurasi berjalan dengan benar. Boleh selanjutnya. Nah, tadi dari A ke B, selanjutnya dari A ke C, dapat dilihat bahwa ping dari A ke C itu bisa dilihat bahwa berhasil dengan 0% paket loss dan waktu respon di bawah 1 ms juga. Adapun karena divisi A dan divisi C itu berada di subnet yang berbeda, sehingga lagi-lagi membutuhkan routing melalui router 1. Bisa di slide selanjutnya. Nah, pada kali ini di divisi A menuju ke divisi D, kita bisa melihat juga karena di lintas gedung terjadi keberhasilan juga yang berada di gedung berbeda, hasilnya tetap 100% paket loss, namun ada perbedaan signifikan dibanding dengan penghubungan antara A ke B dan juga A ke C sebelumnya, di mana yang sebelumnya TTL-nya itu 125 turun menjadi 128, yang artinya paket melewati 3 hub router, yaitu R1, R3, dan juga R2. Dan rata-rata latensinya yaitu 40 ms, jauh lebih tinggi dibanding ping antar divisi satu gedung yang kurang dari 1 ms sebelumnya. Karena kenapa ini bisa terjadi? Karena paket melintasi dua link serial antar gedung. Baik, selanjutnya terlihat bahwa pada PC 0 di divisi A berhasil membuka halaman web melalui browser dengan mengakses link atau URL www.kelompok5.com, dan halaman web berhasil terrender sepenuhnya. Dan hal ini menampilkan informasi ringkasan seperti total gedung yaitu ada 3, total divisi ada 4, total host ada 118, dan routing statik. Dan hal ini membuktikan bahwa seluruh staf jaringan bekerja dengan benar. Dan selanjutnya terlihat output dari perintah nslookup www.kelompok5.com yang dijalankan dari salah satu PC klien. Dan hasilnya menunjukkan bahwa DNS server yang digunakan adalah 10.5.0.218 dan domain www.kelompok5.com berhasil di-resolve ke IP address 10.5.0.218 yang merupakan IP dari server 0 kita. Yang artinya ketika user mengetik nama domain di browser, PC akan mengirim DNS query ke server 10.5.0.218 dan server menjawab dengan IP tujuan. Baru kemudian PC melakukan koneksi HTTP ke IP tersebut. Dan proses ini berjalan sempurna tanpa adanya error yang membuktikan konfigurasi DNS pada server 0 sudah benar. Selanjutnya, yaitu slide ini menampilkan output perintah show MAC address table dari 6 switch, yaitu switch divisi A, B, C, dan switch cascade 1 dan 2, dan juga divisi D, serta switch utama divisi G. Dapat dilihat bahwa setiap switch mencatat MAC address secara dinamik, yang artinya switch belajar sendiri dari frame yang lewat, bukan dikonfigurasi secara manual. Dan sebagai contohnya, switch divisi A mencatat MAC 0002.1664 B49C di port FA0/1 yang merupakan MAC address dari router gedung 1 sisi divisi A. Untuk divisi D, yang menggunakan topologi cascade, switch tersebut mencatat beberapa MAC address karena terhubung ke lebih dari satu perangkat. Kehadiran MAC address di tabel ini menunjukkan bahwa komunikasi layer 2 di setiap segmen jaringan sudah berjalan dengan normal. Dan selanjutnya, yaitu ARP atau Address Resolution Protocol berfungsi untuk memetakan IP address ke MAC address di layer 2. Setiap kali router perlu mengirimkan paket ke host di jaringan yang terhubung langsung, ia akan mencatat hasil ARP-nya di tabel ini. Dan pada router 1 terlihat 5 entry, mencakup IP dari sisi divisi A, B, dan C yang terhubung ke interface fast internetnya. Entry dengan edge garis miring, menandakan itu adalah IP milik router itu sendiri. Sementara yang ada angka edge-nya berarti sudah pernah berkomunikasi dengan host tersebut. Router 2 mencatat 3 host subnet di PC D, yaitu 10.5.0.1, 10.5.0.2, 10.5.0.3, semua melalui fast internet 0/0. Sedangkan router 3 yang juga menjadi slide pertama tadi mencatat dua entry, yaitu 10.5.0.217 sebagai IP-nya sendiri dan 10.5.0.218 sebagai IP server 0 yang sudah pernah berkomunikasi dalam
terakhir, dan ini selaras dengan hasil DNS resolution dan akses web server yang kita tunjukkan sebelumnya. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang automatic DHCP pool dari server. Nah, kita akan mengimplementasikan layanan DHCP secara otomatis pada jaringan, mana di sini terdapat di sebelah kiri terdapat sebuah server yang digunakan untuk mengaktifkan DHCP dan membuat pool pada tiap divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Lalu terdapat start IP dan net mask sesuai pada tabel VLSM. Tujuannya agar setiap PC dapat bisa melakukan request DHCP agar mendapatkan IP secara otomatis tanpa harus melakukan konfigurasinya secara manual. Nah, pada sisi kanan ini merupakan salah satu pengujiannya pada PC 2 di PC D. Dari mode statik, yang awalnya mode statik, kita ganti ke mode DHCP dan terdapat sebuah notif yang mengatakan bahwa DHCP request berhasil. Berarti ketika si PC 2 ini meminta request IP kepada server, itu si server berhasil memberikan IP dari si PC ini secara otomatis menggunakan DHCP pool yang sudah terkonfigurasi pada server. Oke, next. Nah, ini adalah proses protokol transport. Terdapat 4 jenis protokol. Ini ada DNS, HTTP, TCP, dan UDP dengan menggunakan mode simulation untuk membuka web server. Nah, kalau kita bisa lihat di sini merupakan salah satu tracing paket yang di-capture setiap paket data request dari salah satu PC untuk membuka web server itu di-capture setiap melewati perangkat jaringan yang tersedia untuk menuju ke arah di server, lalu kemudian akan dikembalikan lagi ke PC agar bisa membuka si web servernya. Nah, ini menampilkan proses protokol menggunakan simulation mode dari Cisco dengan pada slide ini akan kita tampilkan analisis proses protokol jaringan menggunakan mode simulasi di Cisco. Nah, pada saat sebuah PC, misal ini contohnya PC 7 dari divisi D, itu yang ingin melakukan akses terhadap web server. Nah, di sebelah kiri terjadi event list ketika si PC ini melakukan request untuk membuka web server. Terlihat urutan paket yang mengalir diawali dari protokol DNS untuk menerjemahkan domain menjadi IP, lalu dilanjutkan dengan TCP untuk membentuk koneksi three-way handshake, lalu terdapat HTTP untuk membuka halaman si website itu sendiri. Nah, tiap paket ini bergerak dari PC menuju server melewati switch dan router, lalu kembali membuka komunikasi end-to-end berjalan untuk. Nah, pada panel video terdapat detail dari paket DNS untuk menunjukkan kerja tiap layer pada model OSI. Nah, di layer 4 atau layer transport terdapat protokol UDP dengan source port 53 yang membuktikan kalau query DNS berjalan di atas UDP. Nah, ini letak protokol UDP sendiri yang tidak terlihat pada event list di sebelah kiri. Sementara itu HTTP berjalan di atas TCP atau port 80 dengan sementara itu HTTP berjalan di atas TCP port 80 dengan ini tempat protokol DNS, HTTP, TCP, dan UDP terbukti sesuai dengan mekanisme masing-masing. Oke, pada kesimpulannya, pada tugas besar ini kami berhasil membangun jaringan multi-hidung pada Cisco Packet Tracer dengan blok IP 10.5.0/16 yang dibagi menjadi 8 subnet menggunakan metode VLSM. Seluruh perangkat dikonfigurasi dengan benar dan baik menggunakan routing dynamic yaitu IP route versi 2 untuk routing antar gedungnya dan static route pada router internet. Nah, ini menunjukkan konektivitas end-to-end berjalan dengan baik. Ping antar divisi terjadi 0 paket loss, yang artinya seluruh paket berhasil terkirim. Web server dapat diakses via domain lewat www.kelompok5.com yang terresolve ke IP 10.5.0.218. Lalu DHCP berhasil memberikan IP secara otomatis pada tiap PC, serta simulation mode memperlihatkan protokol DNS, HTTP, TCP, dan UDP bekerja sesuai mekanismenya. Dengan demikian, seluruh objektif dari penugasan ini telah berhasil tercapai dan terverifikasi. Tiap host yang ada di divisi-divisinya, dan juga terdapat router internet sebagai default router. Oke, yang pertama itu adalah terkait dengan ping dari salah satu PC, divisi A ke divisi B, divisi C, D, gateway dari divisi A dan juga ke server. Kita akan lakukan uji coba. Nah, di sini kalau bisa lihat uji cobanya sempat saya lakukan, di mana dari salah satu PC divisi A yaitu divisi 0, kita akan melakukan ping ke divisi B, divisi C, dan juga divisi D serta ke server dan juga gateway-nya. Oke, yang pertama itu dari divisi A terlebih dahulu.
kita bakal coba ping ke salah satu PC divisi B, yaitu PC 2 dengan yang memiliki IP 10.5.0.162. Oke, berhasil. Di sini terlihat ada 0% loss, berarti 100% paket terkirim dan bisa di-reply lagi. Nah, artinya berhasil melakukan ping. Oke, untuk selanjutnya PC divisi C, yaitu PC 4 yang ada di sini itu dengan IP 130. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita ke divisi D, yaitu PC 6 dengan IP .2 dan berhasil. Lalu kita ke gateway-nya, karena ini dari divisi A, kita bakal coba ping ke gateway dari divisi A itu sendiri, yaitu ada di flash Ethernet 00 dengan IP address 10.5.0.193. Dan berhasil. Lalu yang terakhir adalah ke server. Untuk server sendiri, dia mempunyai IP 10.5.0.128. Maaf, bukan 128 tapi 218. Oke. Dan berhasil, berarti untuk dari divisi A, salah satu PC divisi A, ke divisi B, ke divisi C, ke divisi D, ke gateway-nya divisi A, dan juga ke server berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada divisi D, ke divisi A, C, D, ke gateway-nya dari divisi B, dan juga ke server. Di salah satu isinya, kita buka command prompt, kita akan coba melakukan ping. Untuk ke salah satu PC divisi A yang tadi kita pakai untuk melakukan ping, yaitu divisi 0, itu memiliki IP 10.5.0.194. Oke, berhasil. Lalu kita ke PC divisi C 130. Berhasil. Selanjutnya ke PC divisi D. Oke, berhasil juga. Dan kita bakal coba ke gateway dari divisi B itu sendiri yang ada pada flash Ethernet 10 ya, yaitu 10.5.0.161. Berhasil. Dan terakhir adalah ke server yang IP 218. Dan ya, berhasil. Oke, selanjutnya yaitu divisi C ke divisi A, B, D, ke server, dan juga ke gateway dari divisi itu sendiri. Bakal coba ke command prompt. Lalu ini dari salah satu PC, yaitu PC 5 milik divisi C. Ping ke divisi A. Oke, kita bakal coba ke host yang lain, yaitu divisi 1 dengan IP. Kalau tadi 194, ini ke 195. 195. Ya. Oke, karena ini first ping, kemungkinan ada sedikit timeout. Mungkin kita coba sekali lagi. Oke, berhasil. Lalu kita coba ke PC 3 ya. Dari PC 5, yaitu ke... Kalau tadi dia di PC 2 itu di 162, kita coba di PC 3 yaitu 163. Oke, ini karena memang first ping, jadi biasanya dia akan terjadi request timeout. Coba sekali lagi. Seharusnya bisa. Ya, sekali. Berhasil. Lalu lanjut ke PC divisi D. Kita coba ke divisi 7. Kalau tadi di PC 6 dia titik 2, kalau di PC 7 itu titik 3. Ada timeout sedikit, ya balik lagi karena ini first ping. Oke, berhasil ya. Lalu ke gateway dari PC, ke divisi C. Nah, kalau di sini dia ke flash Ethernet 6.0, 6/0, yaitu di 129 ya. Ping 129. Berhasil. Dan yang terakhir kita bakal coba ke server 218. Oke, dan ya berhasil. Nah, berarti untuk divisi C semua aman. Dan yang terakhir kita coba dari divisi D menggunakan PC 7. Tapping ke PC divisi A salah satunya, bebas yang mana, kita coba yang 10.5.0.195 ya. Oke, bisa. Lalu ke PC divisi B, yaitu PC divisi 3. Kalau tadi harusnya dia 163 ya. Oke. Lalu ke 131. 131 ini PC 5 ya, yang tadi kita pakai buat melakukan ping. Berhasil. Lalu yang selanjutnya kita bakal ke IP dari ini dulu, IP-nya si IPS, ini IP gateway-nya dia di flash Ethernet 0.0, yaitu ada pada titik 1. Oke, berhasil ya. Dan yang terakhir kita coba ke server. Dan berhasil ya. Berarti untuk semua activity, mulai dari activity 1 sampai activity 4, dimana kita meminta untuk melakukan tapping dari salah satu PC dari tipe divisi ke divisi lain, dan juga ke gateway masing-masing, dan ke server, itu telah berhasil. Yaitu melakukan server misalnya. Akses web domain. Nah, untuk mengakses web domain bisa kita lihat pada
pada service dia ada di HTTP, dimana di sini udah nyala ya HTTP dan HTTPS-nya dengan isi berupa indeks file HTML yang telah dibuat dan kita attach ke dalam server PT ini untuk menjadi web service dari perusahaan itu. Kita bakal lihat isinya pada untuk nama dari si web servernya itu ada di DNS, yaitu di www.kelompok5.com. Kita bakal coba akses kelompok5.com dan berhasil ya. Kita berhasil membuka website atau web server yang ada pada server dan melakukan request menggunakan HTTP. Oke, ini untuk dari divisi dari divisi A, PC divisi A di gedung 1. Selanjutnya ke divisi B. Kita bakal coba lakukan yang sama. Servernya pas dulu deh. Sama PC B juga. Ini divisi 2 dari divisi B. Coba langsung aja. Berhasil. Lalu kita coba di PC 4 divisi C. Ke server. Terus browser. Agak sedikit nolak ya. Oke, udah pasti bisa ya. Selanjutnya terakhir di ada sedikit web server, web browser divisi 6 divisi D gedung 2. Baik sekali. Oke, kita coba. Oke, berhasil ya. Berarti untuk activity 5 itu telah berhasil. Lalu kita bakal tampilkan hasil DNS resolution dari domain nama grup itu sendiri menuju ke IP server. Misal kita bakal pakai command yang tersedia ya. Jadi caranya kita bakal buka command prompt. Lalu kita akan ketikkan nslookup. Lalu kita coba ke domain dari server itu yaitu www.kelompok5.com. Nah, addressnya 218 ini sama dengan address IP address yang ada di server. Oke. Berarti untuk semuanya seharusnya sama ya. Untuk semua host yang melakukan hasil DNS menampilkan hasil DNS resolution itu pasti akan menghasilkan IP yang sama, yaitu IP milik si server. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi. Oke, selanjutnya adalah kita bakal tampilkan routing table gedung 1, 2, dan 3. Itu terdapat pada router ya, router dari gedung 1, router dari gedung 2, dan juga router dari gedung 3. Router gedung 1. Oh, dari gedung 1 dulu ya. Router 1 gedung 1. Kita CLI, kita enable, lalu kita show IP root. Dan sini akan tampil semua IP yang terhubung ke router atau tabel routingnya lah ya, tabel routing yang terdapat tanda R di sini yang menandakan bahwa routing itu dilakukan menggunakan routing jenis RIP atau routing dynamic route, di mana tiap IP di sini yang terhubung bisa dilihat, atau juga kita bisa melihat dari sini. Cukup arahkan kursor ke salah satu router dan dia akan menampilkan detail dari device yang terhubung ke routernya. Terdapat 4 port yang terhubung, yaitu Ethernet 0/0, 1/0, 6/0, dan juga serial yang terhubung ke router lain, yaitu serial 2/0. Bisa dilihat di situ. Oke, selanjutnya kita coba pada router 2, yaitu router 2. Kita coba ke CLI, lalu baru kita show IP route. Masih menampilkan status yang sejenis ya. Di sini terdapat R yang menandakan IP route dan apabila kita lihat di sini, dia terhubung ke hanya terhubung ke 2 port, yaitu serial yang menghubungkan ke router 3 dan juga ke fast Ethernet yang menghubungkan ke switch utama dari divisi D, yaitu di fast Ethernet 0/0. Oke, dan yang terakhir kita menampilkan untuk di router 3 milik tim 3, enable lalu kita show IP route. Dan ya, ini masih serupa ya hasilnya. Kalau kita lihat di sini, router 3 itu terhubung ke 4 port, yaitu ada fast Ethernet 0/0, lalu ada serial 6/0 yang terhubung ke internet, lalu serial 3/0 ke router 2, dan serial 2/0 ke router gedung 1. Bisa dilihat di sini. Dan itu ya. Berarti bisa dibilang untuk activity 5, 6, 7, dan 8, 7, 8, dan 9 itu berhasil dilakukan. Yang gedung 1 memenuhi 3 switch, dan karena di sini memenuhi 3 switch, jadi kita bakal coba triknya. Show caranya itu kan kita menjalankan komen show MAC address table ya. Nah, di sini terdapat ports FA0/1 yang ada di sini. Itu menandakan kalau portsnya
Lalu selanjutnya itu untuk siapa? Itu ke yang kalau yang tadi itu di switch divisi A, selanjutnya di switch divisi B. So and this table FA01 sama. Mungkin kita harus mencoba pin terlebih dahulu ya. Kita coba pin dari divisi 3, divisi B ke divisi D. Pin 10.5.0.2 divisi D yang ini ya. Berhasil. Dan kita coba buka lagi. Oke, di sini terlihat ya. Terdapat activity dari port FA03 yaitu di PC3 ya. Dari PC yang ini tadi kita lakukan ping yang masuk dari FA0 itu yang punya si PC ke FA0/3 itu sesuai dengan yang ada pada addressable. Berarti memang ada activity-nya. Oke, selanjutnya itu kita coba pada switch